Permasalahan berikutnya, bagaimana hukum menyambung silaturahmi dengan kerabat yang kafir atau fasik? Punya kakak murtad, nah gimana ini? Ya. Punya tante murtad, punya adik murtad, apakah tak wajib untuk disambung silaturahmi? Punya kakak beragama lain, punya adik beragama lain, kita masuk Islam misalnya, apakah wajib kita nyambung silaturahmi? Wallahu a'lam bishawab, ya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang disyariatkannya menyambung silaturahmi meskipun dengan kerabat yang kafir, ya. Seperti dalam surat Al-Ahzab ayat 6, ya. Nanti antum bisa baca sendiri, ya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 180, ya. Kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian jika salah seorang dari kalian akan meninggal dunia dan dia punya harta, hendaknya dia berwasiat kepada kedua orang tuanya dan kepada kerabatnya dengan cara yang baik. Inilah hak, adalah kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi bukan cuma wasiat kepada kedua orang tua tapi juga kepada kerabat. Setelah turun hadis Nabi wala wasiyata lil waris, tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris, maka para ulama menafsirkan ayat ini kalau orang tua yang muslim tidak boleh dapat wasiat. Tapi kenapa? Karena orang tua muslim adalah ahli waris. Tapi kalau orang tuanya kafir, maka boleh dapat wasiat. Demikian juga kerabat yang kafir boleh dikasih apa? Wasiat. Ini jadikan oleh para ulama tentang berbuat baik kepada kerabat meskipun kafir. Seperti juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam waktu turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluarga engkau yang terdekat. Maka Rasulullah sallam memanggil orang-orang Quraisy. Kemudian mereka berkumpul. Kemudian Rasulullah sallam mengatakan, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak-anak Ka'ab bin Lu'ay, yaitu dari kakek-kakek Nabi yang di atas, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Murrah bin Ka'ab, wahai anak-anaknya Murrah bin Ka'ab, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar, wahai anak-anak Abdi Syams, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Abdi Manaf, Rasulullah SAW semakin mengkhususkan, wahai anak-anaknya Abdu Manaf, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Hashim, semakin kakek ke bawah lagi, wahai bani Hashim, anak-anaknya Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Ya bani Abdul Muttalib, semakin khusus lagi, wahai anak-anaknya Abdul Muttalib, yaitu wahai paman-pamanku, wahai bibi-bibiku, wahai tante-tanteku. Anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka Jahannam. Kemudian Rasulullah khususkan lagi, ya Fatimatu, anqidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, saya tidak bisa membantu kalian sama sekali. Kemudian kata Nabi SAW, ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Akan tapi kalian punya hubungan rahim dengan saya dan saya akan membasahi rahim tersebut. Kata para ulama, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan paman-pamannya yang kafir. Ya. Ada Abu Lahab, ya, dan ada Abbas bin Abdul Muttalib yang juga kafir. Ada Abu Talib juga kafir tatkala Abbas itu masih kafir, Abu Talib juga kafir, Hamzah itu juga masih apa? Masih kafir, karena ini di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saya tidak bisa selamatkan diri kalian, wahai paman-pamanku yang kafir, bibi-bibiku yang kafir, tetapi kalian punya rahim yang harus saya basahi. Kata para ulama, kenapa Rasulullah SAW menggunakan istilah saya basahi? Karena memutuskan silaturahmi itu adalah suatu diibaratkan dengan suatu yang panas, maka perlu dibasahi dengan silaturahmi. Ini dalil Nabi SAW mengatakan, meskipun kalian kafir, kalian punya hak untuk saya sambung apa? Silaturahmi. Paham? Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada orang kafir saudara kita tetap disyariatkan. Baik. Dari sini kita tahu, ya, kalau kita memutuskan silaturahmi dengan kerabat yang kafir atau fasik, ya, maka tidak dikatakan kita melakukan dosa besar, ya, tetapi kita tidak menjalankan sesuatu yang apa? Sunnah, ya. Dan ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwasanya berbuat baik kepada
kerabat kafir, ya itu tidak sampai pada derajat apa? Wajib. Sebagaimana Nabi SAW waktu menyampaikan, kalian punya hak untuk saya nyambung, kenapa Nabi berharap mereka masuk Islam? Jadi kalau ada kerabat, misalnya kakak yang kafir, adik yang kafir, dan kita berharap mereka masih ada harapan untuk masuk Islam, maka kita sambung silaturahminya. Ya. Tapi kalau tidak, kata Ibnu Hajar, tidak harus. Tidak harus. Ya. Sehingga kalau terputus silaturahmi sementara dia mungkin memusuhi agama kita, ya sudah. Nah, jadi masalah tidak perlu disambung. Sebagaimana Nabi SAW tidak menyambung silaturahmi dengan Abu Lahab. Ya, tidak menyambung silaturahmi dengan Abu Lahab karena sudah tidak diharapkan apa? Islam. Terus mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ada orang kafir yang baik, ya kita baik, apalagi karena kita mungkin murtad, adik kita masih diharapkan dia bisa kembali kepada Islam, kita berusaha terus sambung silaturahmi. Tapi kalau dia ternyata musuh Islam, ya sudah tinggalkan saja. Ya, tidak harus kita menyambung silaturahmi dengannya.